Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat hari Sabat dan bertemu lagi dalam siri video KKR Online ini. Terima kasih karena sepanjang minggu ini kita semua sudah setia untuk meluangkan waktu belajar firman Tuhan di dalam siri KKR Online ini. Nah, sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin sudah terlepas video-video yang sebelumnya, kita boleh menonton semua video-video dalam siri KKR Online ini di dalam saluran YouTube ini. Nah, sebelum kita teruskan pada pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam Sabat ini, pada malam yang kelima ini, kami undang Tuhan sekali lagi untuk bersama dengan kami sementara kami belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya katakan semalam, tajuk pelajaran kita pada malam ini adalah bagaimana memisahkan dosa dari orang berdosa, bahagian yang kedua. Semalam kita sudah belajar tentang bagaimana dosa itu boleh dipisahkan dari manusia, yaitu melalui upacara kurban, di mana dosa manusia itu dipindahkan dari manusia, dipindahkan kepada domba, dan kemudian dari domba dipindahkan kepada imam. Dan imam kemudiannya akan menyerahkan dosa itu kepada Tuhan untuk Tuhan kendalikan dan untuk Tuhan hapuskan. Nah, pada malam ini kita akan belajar lagi tentang apa yang akan berlaku seterusnya di dalam upacara, di dalam kemah kudus itu. Nah, harinya akan tiba apabila sudah terlalu banyak dosa yang terkumpul ataupun darah yang terkumpul pada tabir di dalam kemah suci itu. Apa yang berlaku? Perlu ada hari untuk membersihkan, untuk mentahirkan Ka'bah itu. Hari itu akan diadakan ataupun upacara itu akan diadakan sekali setahun, dan upacara itu dinamakan sebagai Yom Kippur. Pada hari itu
kemah kudus akan dikuduskan, dan pada hari itu juga semua dosa-dosa seluruh perkemahan bangsa Israel akan ditahirkan juga. Selain itu, pada Yom Kippur ini, satu hal yang menarik berlaku. Trompet akan dibunyikan pada hari itu. Dan pada saat trompet dibunyikan, itu menandakan bahwa sudah tiba masanya untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada di antara bangsa-bangsa itu yang segan-segan dan malu-malu untuk mengakui segala dosa-dosa mereka, nah mereka harus menunggu tahun depan lagi untuk mengakui dosa-dosa mereka. Kita sudah baca firman Tuhan semalam yang mengatakan segala dosa dan kesalahan kita harus akui di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Lakukan itu hari ini. Kalau kita pada malam ini ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan yang perlukan pendamaian dengan Tuhan, lakukanlah pada saat ini juga. Kemudian para imam akan memilih 2 ekor kambing. Kambing yang satu melambangkan Tuhan dan dinamakan sebagai kambing Tuhan, dan kambing yang kedua melambangkan setan dan dinamakan sebagai Azazel. Nah, bukankah Tuhan ataupun Yesus selalunya dilambangkan sebagai domba? Kenapa di dalam upacara ini Yesus Tuhan dilambangkan sebagai kambing juga? Nah, pada hari itu kita boleh katakan Tuhan Yesus dijadikan berdosa oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya Yesus dilambangkan sebagai kambing pada upacara itu. Kambing ini kemudiannya akan disembelih, dan darah dari kambing ini akan dibawa masuk oleh imam ke dalam bilik yang maha kudus untuk dipercikkan ke atas tabut perjanjian. Nah, kenapa darah itu harus dipercikkan di atas penutup tabut perjanjian? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Firman Tuhan mengatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, apa yang terdapat di dalam tabut perjanjian itu? Salah satu item yang terdapat di dalam tabut perjanjian itu adalah hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan yang Musa sendiri terima dari Tuhan. Itulah standar kehidupan orang-orang ataupun itulah standar kehidupan umat-umat Tuhan yang diletakkan, yang disimpan di dalam tabut perjanjian itu. Nah, setelah semua upacara ini selesai, kemudiannya para imam akan meletakkan tangan ke atas kambing Azazel ini yang melambangkan segala dosa-dosa yang terkumpul selama setahun itu di dalam kemah suci dipindahkan kepada kambing Azazel ini. Kemudiannya kambing ini akan dibawa keluar dari perkemahan bangsa-bangsa Israel dan dibiarkan di padang gurun untuk mati. Nah, ini melambangkan perpindahan dosa-dosa manusia kepada kambing ini. Kemudiannya manusia boleh terus hidup, tapi kambing ini yang menanggung dosa-dosa itu harus mati kemudiannya di padang gurun. Dosa-dosa manusia dipindahkan kepada setan yang merupakan asal usul dosa itu sendiri. Kita sudah melihat betapa baiknya Tuhan. Pada saat Dia melihat kita ini berdosa, Tuhan menyediakan jalan, Tuhan menyediakan cara supaya kita dapat hidup bebas dari dosa. Tuhan menyediakan sistem korban ini supaya bukan kita yang harus mati atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Semalam kita sudah belajar ada harga yang harus dibayar untuk setiap pelanggaran dan dosa. Puji Tuhan, bukan kita yang harus membayar dosa-dosa itu. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita sadar harga yang sudah dibayar untuk menebus kita, darah Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk membenci dosa. Nah, bilakah proses korban ini akan berakhir? Adakah pada hari ini kita masih diwajibkan untuk menjalankan proses korban ini? Nah, kita perhatikan apa yang berlaku pada saat kematian Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 50 hingga 51 mengatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu
terbelah. Nah, firman Tuhan katakan tabir di bait suci terbelah dua. Apakah yang dilambangkan dengan kejadian yang sudah berlaku ini? Hamba Tuhan Daniel dalam Daniel pasal 9 ayat 27 mengatakan ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Hamba Tuhan Daniel sudah menubuatkan ini awal-awal lagi. Pada saat kematian Tuhan Yesus, segala upacara korban ini tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sebab semuanya itu cumalah bayangan kepada Tuhan Yesus. Yesuslah domba yang disembelih itu. Yesuslah domba Tuhan. Yesuslah roti yang terdapat di dalam kemah kudus itu. Yesus katakan, akulah roti hidup. Yesuslah juga yang dilambangkan dengan kaki dian yang digunakan untuk menerangi kemah kudus itu. Yesus katakan, akulah terang dunia. Semuanya itu cumalah bayangan kepada Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib sebagai domba Tuhan yang agung, upacara korban itu tidak diperlukan lagi. Nah, firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan, kerana Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Seterusnya firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, adakah Tuhan senang untuk melihat hamba-hambanya, anak-anaknya berbuat dosa? Firman Tuhan sebentar tadi katakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang melihat anak-anaknya berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita ada pengantara. Apakah itu pengantara? Kata pengantara kita boleh terjemahkan juga sebagai peguam ataupun orang tengah. Siapa yang akan menjadi peguam bagi kita? Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang layak untuk menjadi peguam dan pengantara bagi kita. Nah, perhatikan ini ya. Manusia tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai keupayaan untuk menjadi pengantara bagi kita dan Bapa. Cuma Yesus yang akan menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Cuma Yesus yang boleh lakukan itu. Manusia tidak boleh mendamaikan sesama manusia. Cuma Tuhan, cuma Yesus yang boleh lakukan itu. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Maksudnya tempat kudus ataupun bait suci yang ada di bumi satu ketika dahulu itu cumalah bayangan kepada apa yang ada di dalam kerajaan surga. Yesus sekarang ini berada di mana? Dalam kerajaan surga. Untuk siapa? Untuk kita. Firman Tuhan katakan pada saat ini Yesus bukanlah bersenang-senangan ataupun rilek-rilek dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan pada saat ini Yesus sedang melayani sebagai pengantara untuk kamu dan saya. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, firman Tuhan katakan apa tadi? Sekarang ini Yesus berada di mana? Dalam kerajaan surga. Apa yang dia sedang lakukan? Sedang melayani sebagai pengantara bagi kamu dan saya. Yesus memastikan agar dosa-dosa yang kita sudah lakukan dapat dipisahkan dari manusia, dari kita. Dosa itu kemudian dihapuskan dan manusia pula diselamatkan. Nah, ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada korban yang dikorbankan pada hari itu. Sebelum pun adanya kemah suci, Abraham sudah mula mempersembahkan korban. Nah, firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 7 mengatakan, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jawab Abraham, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Nah, Tuhan sudah menjadi pengantara bagi kita sejak dari kejatuhan manusia lagi.
Seperti mana para imam membawa darah masuk ke dalam bait suci, seperti itulah Tuhan Yesus mengambil dosa-dosa kita. Pada saat ini Yesuslah pengantara bagi pihak kita. Oleh itu ambil peluang ini pada saat ini juga. Ambil peluang ini untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sama seperti upacara korban di kemah suci dulu. Cuma dosa yang diakui saja yang akan diampuni. Pada hari ini halnya masih sama. Cuma dosa-dosa yang kita akui di hadapan Tuhan yang akan diampuni. Kalau masih ada dosa-dosa yang kita simpan-simpan, yang kita tidak mau akui di hadapan Tuhan, dosa-dosa itu tidak akan diampuni. Kita harus bawa semua dosa-dosa kita itu ke hadapan Tuhan. Nah, bayangkan ini ya, apabila ada sahabat ataupun orang yang kita kasihi yang jatuh sakit, kita sangat-sangat berharap agar orang itu segera sembuh kan? Nah, begitulah juga dengan Tuhan. Pada saat anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, apabila anak-anaknya berbuat dosa, Tuhan mengharap-harapkan supaya kita segera sembuh. Maksudnya supaya kita segera datang kepada Dia, memohon keampunan, supaya dosa kita itu dapat dipisahkan dan kemudian dihapuskan, dan manusia kita, kamu dan saya pula, diselamatkan. Tuhan sanggup dan rela untuk melakukan pekerjaan ini sepanjang hari, untuk menjadi pengantara bagi kamu dan saya. Datanglah kepada Tuhan pada bila-bila waktu saja. Tidak perlu berpikir, sudah tengah malam ini mungkin Tuhan sudah penat. Besoklah ini baru saya datang kepada Tuhan untuk mengaku di hadapan Tuhan. Sudah tengah hari, lapar sudah ini. Mungkin Tuhan pun lapar sekarang ini. Tangguh-tangguh dulu lah, nanti petang-petang baru minta ampun saya punya dosa-dosa. Nah, jangan tangguh-tangguh. Tuhan sanggup dan rela untuk menjadi pengantara bagi kamu dan saya pada bila-bila masa. Datang saja kepada Tuhan. Kalau kita terbangun pukul 3 pagi nanti pun, kalau ada dosa yang kita perlu akui, ya akui saja. Tuhan sedia pada bila-bila masa untuk menjadi pengantara bagi kamu dan saya. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus pada saat ini sedang melayani sebagai pengantara bagi kita pada Tuhan. Oleh itu datanglah pada Yesus hari ini juga. Jangan ditangguh-tangguh. Akui segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya pada saat ini hati kita berkata, aku pilih Yesus karena cuma Yesus saja yang menjadi pengantara, yang berkuasa untuk menghapuskan dosa-dosa dan pelanggaran saya, supaya dosa itu boleh dipisahkan dan dihapuskan dari saya, dan saya boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak lagi memikul beban dosa itu. Dan oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada saya akan mendapat hidup yang kekal. Yesuslah pengantara yang kita perlukan pada saat ini. Saya pilih Yesus karena Yesuslah pengantara yang saya harap-harapkan. Bagaimana dengan sahabat-sahabat dan para anggota yang lainnya? Saya harap kita semua juga akan katakan, aku pilih Yesus karena Dialah pengantara yang saya perlukan, yang berkuasa untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah dosa yang saya sedang hadapi pada saat ini. Saya pilih Yesus, aku pilih Yesus. Bagaimana dengan kamu? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan karena pada malam ini kami disedarkan bahwa ada penyelesaian bagi masalah dosa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan segala beban dosa kami ini kepada Yesus untuk diambil, untuk dipisahkan dari kami dan untuk dihapuskan supaya kami akan mendapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kiranya ya Tuhan, mulai dari saat ini kami akan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai pengantara yang kami sangat perlukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Besok pada jam 10 pagi kita akan dapat menonton video pelajaran yang terakhir bagi siri video KKR online ini. Kenapa jam 10 pagi? Sebab saya ingin memberikan laluan dulu kepada stream-stream yang lain, terutamanya stream dari Seventh-day Adventist Mission of Sabah. Barulah saya akan mainkan video ini di saluran YouTube ini. Oke, jumpa lagi pada pagi besok. Selamat hari Sabat dan Tuhan
memberkati.